Kemudian ya sekali lagi pada tanaman cabai ataupun tanaman yang berbatang lunak sekalipun, ini gulma yang menjadi barangkali tanaman yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat tidak disukai oleh petani-petani cabai dimanapun ya, di seluruh dunia barangkali, karena ini adalah tanaman sebagai tanaman banyak sebagai tanaman inang virus ataupun tanaman inang daripada vektor ataupun hama yang menyebabkan virus. Baik sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tema tentang cara mengatasi penyakit patek ya pada tanaman cabai ya, pada tanaman cabai. Ya. Patek atau antraknus ya, ini sangat mengganggu pada tanaman cabai kita. Namun sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang belum mengenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk untuk PT Nusantara, produk agro maupun produk hama penyakitnya. Serangan jamur ya, serangan antraks ataupun patek ini disebabkan oleh Coletrotrichum atau jamur Gliosporium ya. Tandanya adalah bercak-bercak seperti itu ya. Nah, kadang ya dua-duanya ini bersamaan ada. Cendawan Coletrotrichum ini menunjukkan gejala bercak hitam pekat, sedangkan Gliosporium menunjukkan gejala bercak kecoklatan ya. Dua-duanya ini sering bersamaan ya. Tadi tandanya seperti pada lihat kita gambar di sini adalah dua-duanya ada Coletrotrichum dan Gliosporium ya. Ada gejala bercak hitam pekat dan ada gejala bercak kecoklatan bersamaan. Nah, ada 5 cara mengatasi patek pada tanaman cabai ini. Yang pertama adalah selalu jagalah kebersihan gulma pada lahan tanaman cabai kita ya. Selalu bersihkan gulma ya, karena ini gulma sangat berperan dan sangat membawa persaingan ya, membawa persaingan pada tanaman cabai, karena tanaman cabai ini sangat peka terhadap gulma. Dan kalaupun ada gulma, maka yang terjadi adalah terjadi rebutan ya, rebutan baik pupuknya, sinar mataharinya ya, cahaya mataharinya, oksigennya ataupun CO2-nya ya, termasuk pupuknya ya. Ini terjadi seperti itu. Maka bersihkanlah gulma di seputaran tanaman cabai kita ya. Ada juga yang menggunakan dengan solarisasi, yaitu dengan menggunakan memakai plastik mulsa ya. Setelah lahannya itu dibalik, dibuat guludan ya, kemudian setelah dicangkul dipupuk, kadang-kadang diberikan pupuk dasar dari awal ya, kemudian diberikan anti jamurnya dengan Glio misalnya ya, kemudian baru ditutup dengan mulsa. Ini adalah salah satu solarisasi supaya apa? Supaya gulmanya tidak menggunakan sinar matahari atau rebutan sinar matahari, sehingga gulmanya diharapkan bisa mati dengan kondisi seperti itu. Karena kalau tidak menggunakan plastik tadi atau plastik mulsa tadi, maka suhu di sekitarnya 36 derajat, tetapi kalau kita menggunakan mulsa tadi itu sekitar 56 derajat. Jadi panas tadi diharapkan bisa mematikan gulma-gulma yang ada di bawah mulsa ya, karena ini nanti akan ditanam tanaman cabai. Yang kedua adalah kita melakukan perempelan pada tanaman cabai ya. Kita lakukan perempelan. Intinya dari perempelan ini apa? Intinya adalah mengoptimalkan vegetatif tanaman dan menunda generatif tanaman. Artinya vegetatifnya diharapkan lebih maju duluan atau lebih bergerak duluan daripada generatifnya. Jadi vegetatif itu adalah akar batang daunnya diperbanyak dulu, diperbesar dulu, baru nanti setelah diperbesar baru kita akan mengarahkan ke generatif, maka dilakukanlah perempelan. Yang ketiga adalah kita melakukan pemberian pupuk ya yang tepat berimbang pada tanaman cabai ya. Ya, tentu saja
Terlalu banyak pupuk juga nanti berakibat kurang baik, terlalu kurang pupuk juga berakibat kurang baik. Sebagai contoh adalah kelebihan N atau nitrogen ya, yang biasanya terkandung banyak adalah di urea ataupun ZA ya. Kelebihan N maka ini akan menyebabkan tanaman terlalu hijau ya, rentan terhadap jamur ya, rentan terhadap penyakit patek ini ya. Kemudian tanaman menjadi mudah roboh dan produksi bunganya turun ya, karena ini akan diarahkan ke arah vegetatif. Jadi ini terlalu banyak N-nya, maka berikanlah pupuk yang cukup lengkap dan berimbang. Kemudian pemberian pupuk itu dilakukan sebaiknya ya pada tanaman cabai ini. Sebaiknya pada saat awal-awal dilakukan pupuk ini dilarutkan di dalam air ya, artinya disiramkan atau dikocorkan ya. Bisa saja dilakukan dengan pemberian pupuk itu dengan cara ditaburkan, tetapi cara ini rata-rata menimbulkan banyak penyakit yang salah satunya adalah patek ya. Karena apa? Karena pupuk yang kita tebarkan tidak langsung diserap oleh tanaman, dia akan tertinggal, kemudian ada air dan lain sebagainya. Sebagian pupuk nanti akan memberikan unsur haranya ke dalam tanah, baru kemudian diserap oleh akar. Nah, sisa daripada pupuk makro ini menjadi tempat yang baik untuk jamur ya, tempat yang baik untuk jamur, sehingga nanti pemberian pupuk yang ditaburkan kemungkinan besar akan terserang penyakit patek lebih banyak daripada yang dikocorkan ya. Oleh karena itu ada juga mitra-mitra kita pemupukan itu selain dikocorkan ya, daripada dikocorkan saja, maka diberikanlah membuat dengan cara-cara seperti ini, yaitu diberikan dengan disiramkan di dekat tanaman, yang dimasukkan ke dalam bekas botol air mineral yang sudah dilubangi di dekatnya ya. Jadi pemberian pupuk ya di situ, penyiraman pupuk ya di situ. Jadi bagian atasnya ini selalu kering, tetapi bagian akarnya basah oleh air ataupun oleh pemberian unsur hara ataupun pupuk ya. Kadang-kadang kalau kita asal menyiram atau memberikan pupuk asal pupuk, maka biasanya gulma ya ada di sekitar tanaman ini akan lebih banyak, sehingga lebih banyak pupuk ataupun lebih banyak unsur hara yang diserap oleh gulma, tetapi tidak diserap oleh tanaman cabai kita. Nah, cara ini cukup sederhana dengan membuat salah satu tanaman ini kita berikan ya air gelas mineral yang sudah dilubangi ya, kemudian taruh di sebelahnya, masukkan kurang lebih separohnya. Nah, memupuknya di bagian bekas air mineral ini, jadi airnya tidak kemana-mana, pupuknya tidak kemana-mana ya, mendekat langsung ke bagian akarnya ya. Cara pun ternyata juga penting teman-teman semua, sahabat-sahabat agro semuanya ya. Jadi cara ini sangat membantu mengurangi serangan patek ya, dengan memberikan penyebaran pupuk dan penyiramannya menjadi tertata seperti ini. Membuat pengaturan drainase yang baik pada tanaman cabai ya, teman-teman semua sahabat agro dimanapun Anda berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa air pun juga bisa menjadi salah satu sarana patek ini berkembang biak kemana-mana ya, karena ini adalah jamur-jamur di mana ini jamurnya penyebarannya bisa melalui tanah ataupun air yang kita siramkan ya. Tapi dengan cara penyiraman yang seperti ini, tanah di bagian atas selalu kering seperti ini ya, drainase yang seperti ini, yang baik seperti ini, maka ini membantu serangan patek pada tanaman cabai atau antraknus pada tanaman cabai ini menjadi sangat-sangat berkurang ya, karena drainase bisa kita kendalikan, penyiraman bisa kita kendalikan, pemupukan bisa kita kendalikan ya. Nah, kemudian teman-teman semua ya, ini memanfaatkan musuh alaminya ya. Ini kita punya sabun grece ya, dimana ini mengandung sulfur. Sabun ini banyak digunakan oleh teman-teman kita untuk membantu ya, untuk membantu di saat-saat kritis ataupun kesulitan mencari fungisida. Maka kadang-kadang ini dipakai untuk digunakan, disemprotkan ya. Ya, ini disemprotkan ya, karena sabun ini bisa dilarutkan ya dengan air hangat ya, air hangat kemudian diaduk dalam kurang lebih sekitar 1 liter dengan air hangat. Setelah nanti larut dibagi 3 untuk 3 tangki semprot kita semprotkan. Kenapa? Karena ini mengandung sulfur ya, karena mengandung sulfur ini akan membantu serangan patek
di tanaman cabai kita akan kita kendalikan. Jadi penggunaan sabun Grace ini membantu serangan patek tidak merajalela karena kandungan sulfurnya. Kemudian ya sekali lagi pada tanaman cabai ataupun tanaman yang berbatang lunak sekalipun, ini gulma yang menjadi barangkali tanaman yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat tidak disukai oleh petani-petani cabai dimanapun ya, di seluruh dunia barangkali, karena ini adalah tanaman sebagai tanaman banyak sebagai tanaman inang virus ataupun tanaman inang daripada vektor ataupun hama yang menyebabkan virus ya. Jadi ini harus sekali lagi harus, karena ini harus tidak ada. Kalaupun masih ada ini, maka kemungkinan terserang patek, kemungkinan terserang virus, kemungkinan terserang hamanya menjadi tinggi. Ya, padahal tanaman ini tanpa pestisida dengan dicabut begitu saja, tapi jangan sekedar hanya dicabut, tetapi juga dibuang ataupun dibakar ya, jangan dibuang sembarangan karena ini akan mudah berkembang biak. Jadi dikumpulkan, dibakar karena ini bunga-bunganya juga nanti akan berkembang dengan cepat ya. Dan ini dihindarkan dari tanaman kita, kalau bisa sih jauh-jauh ya, kita mau setengah kilometer atau 1 kilometer ya, yang agak jauh, karena ini sangat-sangat mengganggu tanaman cabai kita. Nah untuk pemupukannya kita bisa menggunakan dengan SPR ataupun power ya. Ini nanti waktunya di lain waktu, di lain kesempatan kita ceritakan tentang pemupukan ya, termasuk penggunaan free top untuk membantu supaya cabai-cabai kita lebih tahan, lebih besar dan lebih baik. Dan kita memiliki ya, sekali lagi di sini memanfaatkan musuh alaminya ya. Ini adalah kita memiliki musuh alaminya, yaitu natural glio, di mana ini bisa dilakukan dengan cara disiramkan ya, dengan diambil 1 sendok glio dilarutkan dalam 10 liter air, atau 1 sendok atau sampai 2 sendok glio dalam 10 liter air kita siramkan ke bagian bawah. Nah untuk kita semprotkan, maka kita ambil 1 sampai 2 sendok glio, kita larutkan ya, kita saring, ampasnya kita masukkan aja di lahan, air saringan tadi kita masukkan ke dalam tangki yang sudah bersih ya, sudah tidak berbau ya, yang bersih, sudah dicuci. Nah kita masukkan ke dalam tangki, kita cukupkan airnya, baru kita semprotkan secara berkala ya, dirutinkan ya, terutama pada lahan-lahan yang di mana pernah terjadi serangan patek ataupun pernah terjadi serangan jamur-jamur yang lain. Jadi ini agak dirutinkan dan waktunya agak dirapatkan ya, bisa seminggu 2 kali ataupun mungkin seminggu sekali ya, tergantung dari kondisional ya. Kalau mungkin daerah-daerah yang sering terserang patek, maka kami sarankan bisa lebih rapat ya, seminggu 2 kali ya. Baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita tentang patek atau Coledoticum ya. Kita ketemu lagi di lain tema dan di lain kesempatan ya. Tetap semangat, semangat pagi.